karena sering terjadi kejadian aneh di sana. Bahkan pernah ada yang hilang. Saat ditemukan, dia sudah gila dan tidak lama meninggal dunia. Dulu tertua atau sesepuh di sini mungkin bisa membantu karena beliau memang punya kelebihan. Namun karena beliau sudah meninggal, tidak ada yang bisa berani lagi mendekati tempat tersebut. Saat itu aku dan teman-temanku saling bertatapan. Dalam hati kami berbisik, apa rumah ini yang kami tuju sebenarnya? Lantas kami bertanya apa rumah di sana bernomor 13. Mereka pun mengiyakan. Mereka tidak memberitahu kami karena takut kejadian-kejadian seperti ini terjadi. Namun karena beberapa alasan mereka bersedia membantu, apalagi mengingat makam yang memberi kami petunjuk. Ternyata adalah makam mendiang sesepuh di sana. Mereka yang tadinya tidak banyak berbicara merasa tergugah dengan kejadian yang aku dan Susi alami. Apalagi sampai kejadian orang hilang seperti ini, takutnya berbuntut panjang. Mereka pun bersedia membantu kami sampai mereka dapat ditemukan. Setelah perbincangan yang cukup lama, aku teman-teman dibantu beberapa warga segera pergi ke tempat yang dimaksudkan, berharap masalah yang kami hadapi cepat selesai. Singkat cerita, kami sampai di tempat yang dimaksud. Saat itu aku lihat memang akses jalan untuk masuk ke sana sudah ditutup. Para warga yang saat itu sampai harus merusak beberapa bagian pagar yang terbuat dari bahan-bahan seadanya. Setelah terasa cukup untuk kami masuk, kami pun masuk. Saat di dalam, yang kulihat adalah sebuah tempat yang benar-benar seperti terbengkalai. Rumput-rumput yang terlihat tinggi, tingginya hampir sama dengan tinggi badan. Terlihat ada pohon beringin besar dan tinggi. Berdiri juga beberapa pohon di sekitarnya. Aku kemudian bertanya keberadaan rumah yang aku cari. Kemudian salah satu warga mengatakan bahwa kami masih harus masuk lebih dalam untuk menuju rumah yang dimaksud. Namun Susi kemudian mendekat kepadaku lalu mengatakan bahwa kita sepertinya sudah ditunggu mereka. Di sini bukan sekedar kerajaan gaib, namun kerajaan dedemit. Kulihat dia sudah mulai ketakutan. Kulihat raut wajahnya yang mulai memucat dan dia terlihat berkeringat. Aku pun menggenggam tangannya sekedar ingin mengurangi kekhawatirannya. Jujur aku pun merasa takut, namun ini semua harus kami selesaikan sebelum terlambat. Tiba-tiba dari saku celana Susi terlihat cahaya berwarna kuning, sama seperti warna cahaya yang kami lihat sewaktu di makam tadi. Aku pun menyuruh Susi untuk melihat apa yang ada di dalam saku celananya. Susi kemudian mengeluarkan batu mustika hijau pemberian kakek-kakek yang kami temui. Aku pun menyuruh Susi untuk terus memegang batu itu, karena mungkin bisa membantu kami saat itu. Kami semua pun terus berjalan menelusuri area rumputan, sambil membuat jalan setapak dengan peralatan seadanya, sampai kami melihat sebuah rumah berlantai 2. Rumah itu cukup besar. Di sampingnya ada sebuah pohon beringin yang sangat besar. Semua warga merasa heran. Menurut mereka sudah tidak ada lagi rumah di sana, karena sudah sejak lama rumah ini rata dengan tanah. Rumah itu tiba-tiba roboh dengan sendirinya setelah kematian keluarga si pemilik rumah. Hanya saja ada satu anak perempuan mereka yang tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Lalu tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Di sana kami tiba-tiba mendengar sebuah teriakan dari dalam rumah. Kami yang mengira itu teriakan 2 teman kami yang hilang. Semua di sana berinisiatif untuk mendekat. Namun tidak lama terdengar suara tawa yang sangat mengerikan. Pertama hanya satu suara tawa, namun tidak lama suara-suara lain terdengar, hingga suara itu terdengar seperti di sekeliling kami. Seketika di sekeliling kami banyak makhluk bermacam-macam rupa dan tidak terhitung jumlahnya.
Yang paling membuat kami ngeri adalah wanita yang terlihat kurus. Dia berjalan-jalan namun dalam posisi sedang kayang. Tubuhnya kurus kering, berlengan dan berkaki panjang. Dan dua sosok tinggi besar setinggi pohon beringin. Mereka berdiri di kiri kanan pohon beringin, satu berwarna merah dan satu berwarna hijau, bertanduk di kiri kanan mereka. Kami saat itu benar-benar merasa ketakutan hingga membuat beberapa warga lari. Ada juga yang diam di tempat saja, namun tidak bicara ataupun berkedip. Ada yang langsung berdoa dengan kencang. Namun tidak sedikit pun jumlah sosok-sosok penunggu di sana hilang atau berkurang. Saat itu tiba-tiba aku merasa di dadaku terasa panas. Tidak lama dari dalam dadaku keluar sinar dan keluar sebuah keris, lalu melayang-layang di depanku. Tidak lama keris itu pun melayang-layang mengelilingi kami. Perlahan sosok-sosok yang kami lihat pun berkurang, hingga tersisa dua sosok di dekat pohon beringin. Susi yang hanya diam tiba-tiba melemparkan batu hijau yang sedari tadi dia genggam. Namun tiba-tiba ada percikan kuning dan berubah menjadi sosok wanita berbaju hijau. Dia lalu bertarung dengan sosok penunggu pohon beringin tersebut. Singkat cerita, setelah kedua sosok tersebut hilang, sosok wanita berbaju hijau itu pun melayang mendekati Susi. Sosok itu berkata untuk segera memasuki rumah tersebut agar bisa membawa teman-teman kami yang tersesat di sana, dan kemudian dia menjadi batu hijau kembali. Setelah merasa semua sosok yang kami lihat semuanya hilang, kami pun bergegas untuk masuk ke rumah tersebut. Kami semua pun segera masuk ke dalam dan mencari setiap sudut di dalam rumah tersebut, hingga kami tiba di lantai paling atas. Di sana ada sebuah ruangan bersinar terang, seperti ada lampu di dalam ruangan tersebut. Padahal di sini tidak ada listrik. Sejak kami memasuki areal ini pun kami hanya berbekal senter saja. Kami pun bergegas memastikan ada apa di sana. Saat kami sampai di sana, kulihat di dalam ruangan tersebut sudah banyak sekali makhluk yang sedang berkumpul. Dan kulihat di tengah-tengah mereka ada dua teman kami dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka seperti habis dipukuli sekujur tubuhnya. Namun kami hanya bisa terdiam karena merasakan ketakutan saja saat itu. Kami tidak tahu harus berbuat apa di sana karena melihat jumlah mereka yang tidaklah sedikit dengan beragam bentuk. Mereka terlihat seperti menunggu kami untuk maju dan mereka segera akan menerkam kami. Tidak lama datanglah kakek-kakek tua mendiang sesepuh di sana dan menarikku dan Susi. Dia menyuruh kami berdua untuk segera menarik dan membawa kedua teman kami dari kerumunan itu. Lalu kami harus segera berlari meninggalkan tempat ini. Aku dan Susi pun mengikuti perintahnya dan membawa kedua teman kami dari sana. Sedang dia di depan kami, membukakan jalan untuk kami. Beberapa kali terlihat makhluk-makhluk itu mendekat, namun kakek tersebut berhasil membentalkannya. Sampai aku dan Susi berhasil menarik kedua teman kami. Kami semua saat itu langsung berlari untuk segera keluar dari rumah tersebut. Hingga terdengar suara tawa yang menggelegar. Kami semua dibuat kaget setengah mati dengan tawanya. Lalu kakek tersebut menyuruh kami untuk segera berlari keluar dari rumah ini dan jangan pernah menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Kami sempat melihat ke arah kakek tersebut dan bermaksud untuk menanyakan bagaimana nanti dengan dirinya, karena kulihat banyak sekali makhluk hendak mendekatinya. Namun kakek tersebut hanya mengatakan, larilah dan jangan sesekali menengok ke belakang, apapun yang terjadi, dan tidak usah mengkhawatirkannya. Pergilah. Mendengar ucapannya, maka aku dan teman dan para warga langsung berlari untuk keluar dari rumah tersebut. Selama kami berlari, banyak sekali suara-suara yang memanggil. Ada yang menangis, ada yang tertawa,
dan banyak suara-suara aneh lainnya. Beragam makhluknya pun beberapa kali mengagetkan kami. Salah satunya sebuah kepala melayang-layang memutar-mutari kami selama kami berlari. Namun tidak kami hiraukan dan kami tetap berlari agar segera keluar dari rumah ini. Sampai akhirnya saat kami di dekat pintu keluar, tiba-tiba ada sebuah guncangan dan kami seperti ada angin besar yang mendorong kami agar segera keluar dari rumah tersebut. Kami semua terpental ke arah luar rumah tersebut dan jatuh bersamaan. Namun saat kami berbalik, rumah tersebut sudah tidak ada atau menghilang. Saat itu kami sudah berada di luar, terdengar suara adzan subuh berkumandang. Kulihat kedua teman kami yang hilang, jatuh pingsan dan kami pun membawanya ke rumah warga terlebih dahulu. Namun setelah lama tidak ada perubahan, kami pun membawa mereka ke rumah sakit. Kemudian kami menghubungi orang tua mereka. Lama menunggu, akhirnya kedua orang tua mereka datang dan kami menceritakan apa yang terjadi. Kami saat itu benar-benar dimarahi oleh orang tua mereka. Singkat cerita, setelah beberapa hari mereka tetap tidak sadarkan diri, hingga Paman Herdi datang. Beliau merupakan orang mengerti dengan dunia spiritual, lalu menginap semalam di rumah sakit, tempat Herdi dan Andri dirawat. Beliau menginap semalam di sana dan besoknya Herdi dan Andri pun sadarkan diri. Paman Herdi lalu bercerita, semalam dia mencari Sukma Herdi dan Andri karena masih terjebak di sana, hingga bertemu dengan seorang kakek tua dan membantunya mencari Sukma, Andri, dan Herdi. Sesampainya di rumah yang dicari, beliau melihat Sukma mereka berdua sedang dirantai, banyak luka di tubuh mereka. Saat itu Paman Herdi kemudian melepaskan rantai dari tubuh mereka. Kemudian saat akan membawa mereka pergi, saat itulah beliau disambut oleh penghuni kerajaan Dedemit di sana. Beliau sampai harus mengalahkan raja dari para demit di sana terlebih dahulu. Untung ada kakek-kakek itu yang membantu. Jika tidak, beliau pun merasa akan sangat kewalahan untuk mengalahkan mereka. Setelah beberapa hari mereka pun